Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja. Amin. Thank you sudah support channel ini dan selalu hadir dan menyaksikan setiap video-video terbaru yang saya upload. Kiranya setiap video yang sudah Anda saksikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ya, di kesempatan ini saya akan fokus menjawab tentang nama Isa dan Yesus Kristus. Apakah Yesus dan Isa itu sama? Nah, saya akan menjelaskan di dalam video berikut ini. Pertama, sebelum saya menjelaskan, memberikan pandangan dan tanggapan saya terkait dengan Isa dan Yesus itu sama atau tidak, saya akan mengajak kita menyaksikan cuplikan video dari seorang Ustadz Dondy Tan, tapi sekaligus juga saya akan mengajak kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh pendeta yang terkenal juga di YouTube ya, Pendeta Ezra Soru. Kelihatannya Pendeta Ezra Soru juga mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu sama. Nah, seperti apa cuplikan videonya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Dengan demikian saya harus berkata bahwa Nabi Isa di dalam keyakinan saudara dengan Yesus Kristus di dalam keyakinan kekristenan adalah dua tokoh yang berbeda. Yang pertama saya kemarin reaction itu, yang dia bilang bahwa Yesus itu tidak sama dengan Isa. Saya ulang lagi nih di sini nih, bahwa yang disebut dengan Yesus dan Isa itu berbeda, itu kisahnya atau perspektifnya. Perspektif Kristen mengenai Yesus begini, lahirnya begini. Perspektif Islam untuk Isa itu begini. Tapi sosoknya sama, orangnya sama, diperspektifkan berbeda gitu dari Kristen dan Islam. Tetapi banyak juga orang Kristen termasuk Pendeta Ezra Soru mengatakan sama, yang namanya Yesus dan Isa tuh orangnya sama, cuman perspektifnya yang berbeda gitu. Dia nggak bantah ya? Si Elia di sini nggak bantah, di video yang terakhir itu nggak bantah. Di sini kalau nggak salah sih kita memahaminya ya memang sosoknya itu tuh berbeda. Berbedanya dari kelahiran aja udah berbeda. Nah, iya, berarti kan cuma dari kisahnya aja. Iya. Tetapi kan sosok atau profilnya itu sama gitu. Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Prinsip teologi itu yang harus didebat. Tapi yang sering debat saya lihat di YouTube itu, satu bukan ahli Islam, satu bukan ahli Kristen. Jadi Isa diidentikan dengan Yesus, Yesus diidentikan dengan Isa. Kalau Yunaninya Yesus Sang Kristus, maka kalau diarabkan itu tadi Yesus itu adalah Isa, Masiah itu adalah Masih tanpa kata sandang al, maka Isa al-Masih. Jadi Yesus Kristus itu sama dengan Yeshua HaMashiach, sama dengan Isa al-Masih ya. Nah, mengapa Islam kok menyebutnya Isa al-Masih? Yaitu bahasa mereka kan bahasa Arab. Mengapa Kristen kok menyebut Yesus Kristus? Ya, mengikuti Yunani ya karena kita perjanjian baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Makanya kita akhirnya memakai sebutan yang dipakai dalam bahasa Yunani Yesus Kristus dilatinkan menjadi Yesus Kristus, itu yang kita pakai. Jadi ini sebenarnya tidak berbeda, hanya karena perubahan-perubahan bunyi dalam bahasa berbeda saja. Oke, setelah kita mendengarkan video yang disampaikan oleh Dondy Tan dan juga Pendeta Ezra Soru, kita dapat menyimpulkan bahwa dari kedua orang tersebut menyampaikan hampir memiliki pandangan yang sama mengenai Isa dan Yesus. Mereka itu oknumnya sama, tetapi perspektifnya saja yang berbeda. Nah, saya akan mengajak kita untuk memikirkan dengan serius supaya kita juga memakai nalar kita, memakai akal kita yang sudah Tuhan beri untuk memandang apakah perspektif itu dapat dikategorikan sebagai dasar dalam memahami sesuatu atau tidak. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu perspektif. Coba Anda perhatikan gambar ini. Di sebelah kiri mengatakan bahwa itu adalah angka 6. Di sebelahnya lagi mengatakan itu adalah 9. Jadi mana yang benar? Itu perspektif, teman-teman. Perhatikan juga gambar bangunan ini. Ada bangunan yang tampak depan, tampak belakang, dan juga tampak samping, dan juga dari atas. Lalu kalau ditanya seperti apa bangunan ini? Menurut saya bangunan ini bagus kalau dilihat dari sini. Itu perspektif, teman-teman. Apakah perspektif ini dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu sama? Teman-teman, ada banyak yang menjelaskan tentang nama Isa dan Yesus. Ada yang menganggap itu memang tidak sama.
Ada juga yang menganggap itu sama. Ya, saya sedikit jelaskan mengenai kelahiran mereka. Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma, sementara Yesus itu lahirnya di Bethlehem, ya, di palungan. Dan dari tempat itu saja sudah berbeda. Nah, kalau seandainya tempat kelahiran saja berbeda, apakah orang ini dapat dikatakan sama? Dengan mengacu kepada, ya tergantung cara kita menjelaskan orang itu. Ya, kalau cara kita menjelaskannya dari sisi ini, namun maksud kita sebetulnya adalah oknum tersebut. Apakah itu bisa menjadi dasar untuk kita bisa mengenal dan juga membedakan Isa dan Yesus itu sama atau tidak? Nah, teman-teman, saya ingin memberitahukan sesuatu yang sangat penting kepada teman-teman. Kelahiran, tempat kelahiran dan juga sejarah kehidupan itu tidak bisa diperspektifkan. Misalnya kalau saya lahirnya di satu pulau di Sumatera Barat, ya, dan orang tidak bisa menjelaskan kepada saya atau tidak bisa memberitahukan banyak orang bahwa saya lahirnya di Sumatera Utara. Walaupun maksud mereka menjelaskan saya yang lahir itu. Karena sejarah kelahiran, tempat kelahiran itu tidak bisa diubah atau diberikan pandangan untuk menjelaskan seseorang tersebut. Sejarah tetap sejarah. Sejarah tidak bisa menjadi perspektif. Kalau saya lahirnya di Sumatera Barat, berarti orang juga harus tahu bahwa saya lahirnya di Sumatera Barat. Demikian juga dengan Yesus. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, tempat kelahirannya fix sesuai dengan sejarah. Perjalanan kehidupan Yesus bahkan sampai mati di kayu salib itu catatan-catatan sejarah yang tidak bisa diperspektifkan. Jadi ketika ada orang mengatakan Yesus dan Isa itu sama, saya mau mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu tidak sama. Dari mana? Dari kelahirannya saja kita bisa melihat bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Yesus tidak lahir di pohon kurma. Bahkan kalau kita berikan catatan-catatan sampai Yesus lahir, sampai Yesus mati di Alkitab, itu berbeda catatan-catatannya yang diperlihatkan oleh kitab lain yang menjelaskan tentang Isa. Jadi sejarah, kelahiran, perjalanan hidup itu tidak bisa diperspektifkan. Yang bisa diperspektifkan adalah ketika saya menunjukkan laut ini kepada Anda, menurut Anda, apakah laut ini teduh? Ada yang mengatakan, iya teduh sekali. Ada juga yang mengatakan, tidak. Oh, itu namanya perspektif. Tetapi apakah ketenangan atau kesejukan laut ini sama dengan di pulau Anda? Belum tentu, karena bisa jadi di tempat sana itu lagi badai atau lagi hujan. Sehingga pasti suasana pulaunya tidak sama. Jadi itu yang ingin saya tekankan mengenai Isa dan Yesus. Jadi Isa dan Yesus adalah tidak sama. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you sudah menyaksikan video ini. Salam.